Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Undang-undang bolehkan pejabat publik terlibat kampanye. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden dapat terlibat dalam kampanye menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terdapat berbagai tafsir dan pandangan dari pernyataan tersebut. Menurut dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro, pernyataan Presiden memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 281 Ayat 1. Kalau sebenarnya apa yang ditampilkan Presiden Jokowi kemarin ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya, karena memang dalam konteks dinamika politik yang semakin menebal seperti saat ini, tentu dialektika publik atau politik itu semakin kencang. Kalau kita kembali ke konteks apa dasarnya, sepertinya Presiden Jokowi itu melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, utamanya kalau kita lihat beliau mengacu kepada pasal 281 ayat 1 yang di situ kan klausulnya bahwa presiden gitu ya dan pejabat negara itu boleh gitu ya ikut serta dalam kampanye pemilu gitu ya. Nah, ini kan kemudian akhirnya dalam konteks tertentu memang akan multitafsir ketika baik itu presiden yang sebelumnya akan mencalonkan diri ke arena pertarungan berikutnya maupun ada yang punya relationship dengan presiden dalam konteks ini. Itu mungkin nanti akan dibaca publik bisa lain ya. Itu dasar pertama. Tapi ingat bahwa landasan yang tadi bahwa presiden itu boleh ikut serta ya, punya hak berpolitik. Tapi ingat ada batasan sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 ya, di situ kan disebutkan bahwa utamanya pasal 282 terdapat larangan kepada pejabat negara membuat keputusan ya atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Namun Ferdi mengatakan bahwa keterlibatan tersebut memiliki batas tertentu yang diatur dalam pasal berikutnya yang menyatakan pejabat negara tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon selama masa kampanye. Dosen komunikasi politik FISIP UB, Ferdi Firmantoro, menilai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang masih tinggi menjadikan Presiden memiliki magnet dalam elektabilitas. Untuk itu, Ferdi menduga ada upaya pendekatan dari parpol atau capres untuk mendapatkan dukungan dari Presiden. Angka atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini kan masih tinggi. Ya, di atas 70%. Hampir lembaga survei kredibel kan menunjukkan itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau logika politik ini berjalan, maka siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi harusnya menang satu putaran. Betul nggak Pak Siti? Kan gitu. Artinya apa? Ketika logika politik ini berjalan, artinya apa? Tentu undang-undang saja mensyaratkan cukup menang 50% lebih. Ya, sementara kalau kita menggunakan logika politik data saat ini, kalau kita mengacu pada tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu di atas 70%, maka siapapun yang didukung Presiden Jokowi potensinya bisa menang satu putaran. Nah, tapi mungkin ini yang akan istilahnya diagregasi atau diakselerasi. Karena apa? Potensi menang satu putaran bagi paslon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi barangkali ini yang akan dimaksimalkan, gitu ya. Karena nanti bacaan saya, kalau ini pilpresnya terjadi 2 putaran, maka peta politik bisa berubah. Jadi saya kira mungkin ada pihak-pihak tertentu yang akan berusaha, baik itu mendorong, membujuk, mengajak Presiden Jokowi dalam tanda kutip untuk cawe-cawe
dalam berkampanye, mendukung siapa yang barangkali dianggap sebagai bagian dari pilihannya. Ferdi melihat upaya calon presiden untuk menang satu putaran membutuhkan daya ungkit yang lebih. Hal ini dilakukan salah satunya dengan upaya agar mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Puluhan UKM binaan Fakultas Teknologi Pertanian mengikuti pameran dalam rangka Dies Natalis FTPUB ke-26. Pameran yang digelar di Gedung Samanta Krida ini menampilkan produk makanan beserta kreasinya binaan fakultas. Sudarminto, dosen FTPUB, mengaku senang dengan pameran tersebut karena selain mengangkat produk UKM, juga mampu menjadi media edukasi ragam pangan yang sehat dan berkualitas. Menurut saya bagus ini karena kan kita mengakomodir dari UKM-UMKM yang merupakan binaan dari Fakultas Teknologi Pertanian, sehingga kita juga ikut membina di dalam perbaikan teknologinya sekaligus juga ikut membantu memasarkannya. Salah satu UKM yang terlibat adalah Waryono yang menjual aneka kebab. Pangan olahan ini dijual dengan beberapa jenis untuk konsumen. Selain kebab, Waryono juga menjual ragam produk olahan pangan lainnya. Variannya kalau yang stiker merah itu kebab full daging keju seharga 30.000. Kalau varian yang stiker kuning daging plus sayur harga 20.000. Sebetulnya ada produk yang lain seperti sambosa, roti Mariam, dan seputar frozen. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UB Profesor Sri Suhartini menjelaskan bahwa pusat unggulan bioenergi dan refinery merupakan pusat unggulan baru yang dikembangkan oleh FTP untuk menghasilkan berbagai produk energi baru masa depan. Produk energi ini memanfaatkan berbagai potensi non-fosil sehingga dapat menjadi pilihan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. Adalah salah satu COE yang baru diresmikan hari ini di FTP, dan kebetulan COE ini memang bergerak di bidang pengembangan, riset dan inovasi bioenergi berbasis biomasa dan juga biorefinery. Ada beberapa produk dan teknologi atau peralatan yang sudah kita kembangkan. Produk antara lain ada biodiesel, ada bioetanol, biogas, kemudian juga pemurnian biogas menjadi biometana. Untuk bioproduknya kita ada arang aktif, ada biopelet yang memiliki daya bakar tinggi, kemudian juga ada maggot ya juga kita kembangkan. Untuk peralatan ini ada beberapa, ada pressure swing adsorptions, itu merupakan salah satu alat yang baru kita kembangkan tahun lalu melalui pendanaan dari Universitas Brawijaya. Ini fungsinya adalah untuk pemurnian biogas menjadi biometana sehingga bisa digunakan untuk mengkonversi biometana menjadi energi listrik. Melalui pusat unggulan ini diharapkan dapat mempercepat proses transisi energi dengan memanfaatkan berbagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan mampu menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Puluhan mahasiswa asing yang menjadi peserta International Summer School Fakultas Ekonomi Bisnis UB hadir di UB Cafe. Kehadiran mereka untuk mencicipi menu di UB Cafe sebagai salah satu tempat makan yang ada di kampus. UB Cafe mengenalkan makanan dan minuman khasnya dari Indonesia agar dapat dikenal oleh mahasiswa asing. Santoso Purnomo, manajer UB Cafe menjelaskan, menu Indonesia dan Barat tersedia di UB Cafe. Untuk jadi rujukan, manakala ada tamu-tamu internasional bisa diajak kopi-kopi.
Terus kedepannya juga makin UB Coffee bisa makin mengglobal, bisa dibikin di tempat manapun, bahkan di luar negeri juga bisa sebagai hub, istilahnya hub untuk tempat temu kangen para alumni. Kan banyak pasti para alumni dari New Zealand, Australia dan segala macam seperti itu. Jadi tadi kan harapan untuk mengglobal dengan istilahnya membuat menu yang sifatnya dari lokal untuk di nasional, internasional kan. Benar sekali. Jadi kita mempunyai banyak kekayaan menu lokal yang bisa kita eksplor lagi, kita kenalkan sama mereka bahwa menu-menu lokal kita itu taste-nya, rasanya tidak kalah dengan yang namanya western atau menu barat. Bahkan kita lebih banyak mempunyai kelebihan dari segi rempah dan segala macamnya. Melalui kegiatan ini, Santoso berharap UB Cafe semakin dikenal dan beragam menu yang ada dapat sesuai dengan lidah mahasiswa dari berbagai daerah dan mahasiswa asing. Proses mengangkat cerita unik dari 57 kelurahan menjadi karya lukisan kain tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama antar seniman dan pengrajin yang memakan waktu selama 6 bulan untuk mengerjakan. Fikrah Haryanda, konseptor acara, menjelaskan terdapat 3 pengrajin yang terlibat dalam pembuatan lukisan pameran dari Kota Malang. Gambar ini kita visualkan di Selendang, dikerjakan selama kurang lebih 6 bulan bersama 3 orang. Saya Fikrah Haryanda dari Hamparan Rintik di Noyo, lalu ada Bu Melina dari Gria Madukara, Polehan, dan Bu Aulia Rismawati dari Batik Blimbing yang mengerjakan selendang ini tadi. Nah, selama pameran kita lakukan 7 hari di Malang Creative Center, lantai 4, dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Januari 2024, jam 9 sampai jam 4 sore. Apa saja isi acaranya? Pameran selendang tadi pertama, kedua ada lomba-lomba untuk anak-anak SD dan SMP yang tujuannya untuk mengedukasi juga. Ada lomba mendongeng, lomba mewarnai, lomba menyanyi, lomba fashion show juga untuk teman-teman Grahita dan teman-teman SD. Selanjutnya ada workshop kriya yang diikuti oleh warga Kota Malang umum dan juga sekolah yang memberi materi. Ini ada 11 pengrajin di Kota Malang. Mulai dari sulam, makram, batik, ekoprint, shibori, lukis, habis itu ada perca juga, ada anyam juga, dan kerajinan-kerajinan lainnya. Dalam pameran ini, Viko juga mengadakan berbagai workshop mengenai kain dan tekstil agar masyarakat semakin mengenal beragam kain yang ada, serta mampu membuat kreativitas yang dapat meningkatkan nilai jual dari kain tersebut secara ekonomi. Kota Malang dengan 57 kelurahan yang ada memiliki beragam cerita unik dalam bentuk kuliner, bangunan, dan lainnya. Hal ini menjadi tema dalam pameran Kriya Tekstil dan Sandang tahun ketiga dengan tema Malang Geber Cerita. Konseptor pameran Fikrah Haryanda menjelaskan bahwa pameran ini sengaja mengusung keunikan dari 57 kelurahan agar masyarakat luar semakin mengenal keunikan Kota Malang melalui kain. Seni, kriya tekstil dan sandang. Jadi ada kain dan juga baju yang kita pajang. Pameran ini adalah pameran ketiga dan sudah diadakan dari tahun 2021. Tahun ini tema yang kita angkat adalah Malang Geber Cerita. Jadi kita menggeber cerita dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Hasil-hasil gambar yang kita pajang di sini kami rupakan dalam bentuk selendang. Siapa yang menggambar, siapa yang mencari informasi tentang 57 kelurahan, kami teman-teman pengrajin dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari Seni Rupa Universitas Brawijaya.
Jadi dari tahun 2021 kita gerilya keliling ke Kota Malang, terus mengumpulkan beberapa jurnal dan wawancara beberapa teman-teman pengrajin untuk mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi khas di tiap kelurahan. Mulai dari ikon masakan khasnya, terus habis itu ikon dari gedung-gedung yang menarik, cagar budaya, tempat wisata, kerajinan tangan dan lain sebagainya dari tiap kelurahan itu kita data dan kita tuangkan dalam bentuk gambar. Melalui pameran ini, keunikan Kota Malang dapat tergambar dengan lebih menarik sehingga diharapkan dapat dijaga kelestariannya. Panitia juga menggelar berbagai kegiatan pendukung sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda untuk mengenal ragam karya tekstil, kain, dan sandang dengan berbagai ciri khasnya. Dalam debat umum Dewan Keamanan PBB di New York, Menlu Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki kembali mendesak diakhirnya serangan ke Gaza dan juga kembali mengingatkan akan pentingnya mewujudkan solusi dua negara selepas perang. For the leaders at the helm in Israel, the Palestinian people are a people too many. They deny their existence, their rights, their humanity, whether in Gaza, the West Bank, including East Jerusalem, or the Palestinian refugees or the Palestinian prisoners. They do not see our people as an empirical and political reality to coexist with. Sementara perutusan tetap Israel, Gilad Erdan, menyoroti peran Iran dalam instabilitas Timur Tengah. There is a regime responsible for sponsoring 90% of Hamas's terror budget, as well as arming them and training them. This is the same regime that supplies Hezbollah with precision missiles and provides the Houthis with ballistic missiles. And all this is carried out in order to wreak havoc and instability in the Middle East. Menlu Indonesia Retno Marsudi melakukan walkout bersama sejumlah delegasi lainnya saat perutusan Israel berbicara. Sepanjang 7 dekade lebih sejarah PBB, metode walkout lazim dilakukan sebagai langkah simbolis menunjukkan penolakan terhadap kebijakan suatu negara. Walkout lebih sering dilakukan saat sidang majelis umum yang melibatkan seluruh 193 anggota dan biasanya terjadi saat negara yang kebijakannya berlawanan sedang berbicara. Misalnya Iran yang diwarnai walkout Amerika Serikat atau Israel, atau sebaliknya Amerika Serikat yang sedang berbicara. Di luar pro dan kontra yang berkembang, Sekjen PBB mendesak semua pihak menahan diri. I urge all parties to step back from the brink and to consider the horrendous human cost of a regional conflict. Tapi dengan serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap milisi Houthi di Yaman, sebagian analis lain menilai perang regional sudah terjadi. Full points for not wanting a regional war and trying to avoid a regional war, but newsflash, we appear to have one. And the more we talk about the Houthis or Hamas or Hezbollah, the more we play right into Iran's grand strategy, where they're the puppet master, they attack us via their puppets, they conceal their actions via their puppets, and then when we counterpunch, we hit the puppet and not the puppet master. Kelompok Houthi mengatakan akan terus menyerang kapal di Laut Merah sepanjang Israel menyerang Gaza. Tapi pemerintah AS mengatakan ini hanya pembenaran terhadap disrupsi jalur pelayaran penting bagi perdagangan internasional. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.